Kembali di channel saya di Kreator. Jadi kalau dulu saya pernah membuat video pola celana pendek pria, tapi mungkin audionya itu kurang jelas. Jadi di sini saya akan mengulangi lagi, jadi memperjelas bagi teman-teman yang masih belum paham. Jadi saya di sini sebisa mungkin untuk belajar agar channel saya lebih baik. Jadi kalau dulu kita membuatnya itu kan di angka size 30. Jadi ada juga beberapa pertanyaan itu yang bertanya bagaimana kalau menaikkan size dari 30 kemudian ke size selanjutnya. Jadi misalkan di sini kita buatnya itu di sini adalah size, kemudian di sini adalah size 30. Kemudian kalau saya itu biasanya itu seperti ini. Jadi keseringan saya itu saya ngambilnya itu di angka genap. Jadi 30, kemudian 32 dan 34. Nah, untuk teman-teman, jadi biasa yang mengambil ganjil atau ngambil genap itu silahkan, jadi intinya itu bebas. Tapi untuk patokan biar kita nggak terlalu rugi, karena kita juga buatnya itu mungkin kalau clothingan itu nggak banyak dulu, jadi sebisa mungkin kita produksi sendiri untuk memulai usaha. Jadi kalau kemarin itu di size 30 itu kan untuk ukuran pinggang kurang lebih itu pinggangnya 80, kemudian untuk panjang kita buatnya 45, lalu bagian pisa kita buat 60, bagian pisa itu kita buatnya 60, kemudian untuk bagian paha kita buatnya 30, dan bagian bawah itu kan kita buatnya 24. Nah, seperti ini. Kalau kita naikin size, jadi misalkan 30, kemudian ke 32. Jadi pinggang ini kita tambahin aja 2 cm. Jadi kalau 30-nya itu 80, kemudian 31 kan 82. Jadi 32-nya itu 84. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk panjang. Nah, untuk panjang ini setiap daerah itu mungkin seleranya itu berbeda-beda. Kalau di tempat saya 45 ini kebanyakan anak-anak muda itu pada seneng. Jadi kalau panjang ini mungkin teman-teman sesuaikan selera di daerah masing-masing. Jadi kebetulan di daerah saya ini kan tepatnya di Denpasar. Jadi lebih seneng itu celana yang sedikit agak pendek. Kemudian jadi untuk panjang di sini panjang ini teman-teman tambahin aja 1 cm. Jadi kalau 45, 31 itu 46, kemudian 32-nya 47. Begitupun juga ini ya. Kemudian untuk pisa di sini kita tambahin juga 1 cm aja. Jadi oh maaf, kalau pisa kita tambahinnya tuh 2 cm aja. Jadi 60, 62, kemudian 64. Oke, seperti ini. Kemudian untuk paha kita tambahinnya itu juga mungkin di 1 cm aja cukup. Jadi 30, 31, kemudian 32-nya di sini adalah paha 32. Kemudian untuk lingkar bawah kita samain aja. Jadi 25. Jadi kalau lingkar bawah ini intinya itu teman-teman ikuti aja. Kemudian untuk bagian size ini sama 84, 86, kemudian di sini 88, ya kan? 88. Kemudian untuk panjang 47, 48, 49. Jadi di sini untuk panjang selera teman-teman ya. Jadi ini hanya sebatas patokan yang saya pakai. Kemudian untuk paha 64, 66 dan 68. Lalu untuk paha 30, 31, 32, 32, 33 dan 34. Jadi lingkar bawah kita buatnya 26. Jadi kurang lebih seperti ini.
Dan sekali lagi ini adalah patokan saya. Jadi mungkin saya tuh pernah untuk membuat label ya. Jadi mungkin teman-teman nggak usah ragu, saya juga sudah memulai untuk membuat produksi dari celana ataupun kaos. Jadi saya sudah bagi tutorialnya. Dan next saya akan buatkan untuk sedikit cara saya untuk menyablon. Jadi teman-teman bisa mungkin mengikuti patokan ini atau enggak bisa punya patokan sendiri. Jadi intinya apa? Intinya kita yakin dengan apa yang kita buat. Lalu di sini kita akan mengulangi untuk membuat pola yang size 30. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, ini bisa di screenshot. Jadi mungkin kadang itu setiap merek juga ukurannya berbeda. Jadi setiap label ukurannya itu berbeda. Dan ini sekali lagi adalah patokan saya. Dan saya rasa ukuran yang saya pakai ini ketika barang dibeli itu hampir kebanyakan banyak yang suka. Oke, di sini kita hapus dulu ya. Jadi mungkin yang masih bingung tadi ukurannya itu bisa teman-teman screenshot. Di sini kita akan mengulangi lagi. Jadi size 30. Size 30. Jadi di sini saya akan ulang. Pinggangnya itu 80. Jadi di sini adalah pinggang saya singkat PG. Kemudian panjangnya 45. Di sini adalah panjang, lalu pinggang panjang, pisahnya itu 60, saya singkat PS. Kemudian lingkar paha itu 30 dan lingkar bawah 24. Di sini saya tulisin LB. Nah, hal pertama kita nanti menentukan ukuran panjang. Jadi panjang 45, kita tambah 1 cm. Kita tambah 1 cm. Jadi kita titiknya nanti di 46. Sekarang kita akan mulai untuk menggambarnya. Jadi kita siapkan karton secukupnya. Kemudian kita mulai untuk menggambar. Jadi sini kartonnya agak kotor. Sini kita akan mulai untuk menggambar. Hal pertama kita buat dulu garis bantu. Jadi garis bantu ini bagian atas dan bagian samping. Sini bebas saja, nanti kita potong ini. Kemudian kita buat garis ke bawah. Jadi kalau kemarin itu saya belum beli mic teman-teman ya. Jadi saya tuh sebisa mungkin itu untuk memperbaiki kualitas video saya. Tadi panjang itu 30, panjang itu 45. Kemudian kita tambah 1 kan 46. Kita titiknya dari 3 cm. Jadi 3 cm kita taruh di garis bantu yang paling atas. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita titik 46. Lalu kita tambah 4 cm untuk kampuhnya. Jadi 46 kita tambah 4, 50. Lalu bagian sebelahnya juga sama, kita titik 46. Kemudian kita titik tambah kampuh 4 cm. Di sini kita garis dulu biar nggak bingung. Ini adalah garis bawah panjang celana. Kemudian kita mulai untuk menentukan ukuran pisah. Jadi kedua ini adalah kita buat ukuran pisah. Pisah 60 kita kurangin 8. Jadi 8 ini adalah ban pinggang yang di atas. Kemudian kita 60 kita kurangi 8. Kemudian kita bagi 2. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Kemudian kita kurangin 6 cm. Jadi 60 kita kurangin 8, 52. 52 kita bagi 2 itu 26.
kita kurangin 6, 20. Jadi ini adalah titik garis pisahnya, titik garis pisah dan titik ketika kita menentukan ukuran bagian paha. Sini teman-teman ikuti aja ini. Jadi 8 ini adalah ban pinggang, kemudian kita bagi dua ini. Kita bagi dua ini adalah bagian depan dan bagian belakang, kemudian kita kurangin 6 untuk badan depannya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian kita mulai menitik 20. Jadi kita titik 20 dari garis yang pertama. Kita titik 20. Kemudian bagian sebelahnya juga sama, kita titik 20. Kemudian kita pertemukan. Nah, garis ini adalah garis tempat pahanya. Kemudian kita mulai untuk mengukur bagian paha. Jadi nomor 3 ini adalah bagian paha. Paha itu 30. Kita kurangin 4. Dan nanti mungkin ada yang bertanya, kenapa saya ngukurnya itu 30? Sebenarnya paha ini 60. Karena ketika paha 60, saya itu kenapa paha ini saya bagi dua? Karena biar tidak sama dengan ukuran pisah. Jadi kalau paha 3, misalkan nih, paha itu 60, kemudian bagian pisah juga 60. Jadi nanti kita bingung. Kalau saya kan biasanya mengukur itu tanpa saya beri keterangan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi bagian paha ini saya bagi dua. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi mungkin setiap orang itu untuk cara berbeda-beda, tapi intinya sama. Jadi teman-teman intinya yakin aja. Kemudian di sini kan 30, kita kurangin 4. 4 ini nanti kita keterangannya ketika kita mengukur pada pola bagian belakang. Jadi di sini 26. Oke. 26 ini kita titik dari garis bagian pinggir. Kita titik 26. Kemudian mungkin dari atas saja ya. Kita titik 26. Kemudian yang bagian paling atas kita mundurin dulu 5 cm. Kemudian bagian tengah kita titik juga. Jadi 26 kita bagi 2 kan 13. Ini adalah titik as. Kemudian dari bagian pinggir kita majuin 1,5 cm untuk bagian pinggulnya. Semoga bisa dipahami. Kemudian dari bagian paling atas kita lanjut ke bagian garis kedua. Jadi di sini sama, 26 kita titik tengahnya 13. Kemudian untuk bagian ini adalah lingkar paha. Kita titik dulu 26-nya ya. Kemudian untuk bagian sini kita mundurin 3,5 cm. Jadi yang ini kita mundurin 5 cm, yang ini kita mundurinnya 3,5 cm. Oke, lanjut ke bagian paling bawah. Ini adalah tempat lingkar bawah. Jadi 26 sama, titik tengahnya itu kan di 13. Spidol merah. Jadi 26, titik tengahnya kan di angka 13. Karena ini celana pendek, teman-teman mundurin, bawa ke samping. Jadi kalau dari hadapan kita ini kita bawa mundur. Tapi untuk pola ini adalah bagian samping. Jadi kita mundurin 1 cm. Semoga bisa dipahami. Jadi dari 13 kita bawa ke samping atau kita bawa mundur dari hadapan kita. Kemudian kita titik asnya. Jadi di sini kita mundurin. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal untuk mengukur bagian pinggangnya. Jadi di nomor 4 ini pinggang adalah 80. 80 ini kita bagi 4. Jadi hasilnya kan 20. Hasilnya itu 20. Nah, 20 ini kita kurangin 1, teman-teman. Jadi kita kurangin 1 untuk badan depannya. Semoga bisa dipahami ya. 20 kita kurangin 1, jadi badan depan itu 19 cm. Nah, 19 ini kita menentukannya seperti ini. Dari garis yang kita bawa ke sana, yang 1,5, kita cari 19 cm-nya. Nah,
Di sini kan garisnya lebih 1 cm, lebih setengah senti. Jadi teman-teman titik aja 19-nya. Jadi kita titik ulang. Oke. Garis yang ini tidak kita pakai lagi. Nah, kemudian di sini biar nggak bingung, ini kita pertemukan dulu ke bagian bawahnya. Yang kita mundurin 3,5 cm. Jadi di sini bisa kita pakai 3 cm, bisa juga 3,5. Tapi kalau saya makainya 3,5. Kemudian di sini saya akan beri keterangan. Jadi 19 ini adalah ukuran pada bagian depan. Kemudian selanjutnya adalah kita bentuk dulu bagian sini ya, bagian pinggulnya ya, biar terlihat seperti ini. Ini adalah bagian pinggul. Lalu kita menentukan untuk bagian bawahnya. Jadi kalau bawah itu 24, dan di sini juga aslinya lingkar bawah itu 2448. Tapi karena biar kita nggak bingung, jadi kita bagi dua. Yang kelima ini adalah bawah ya, 24. Di sini kita kurangin 2 cm. Jadi 2 cm itu untuk lari ke bagian belakangnya. Jadi 22. Jadi 22. Kemudian kita gambar 22. Kita ambil asnya. Jadi 11 cm kita taruh di titik tengah tadi. Kemudian kita buat 11. Kemudian kesininya 22 cm. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman pertemukan bagian ujung ini, ujung paha dan ujung bagian bawah. Jadi seperti ini, kita gunakan garisan lengkung aja. Kemudian di sini kita buat miring. Lalu untuk bagian ini kita buatnya sedikit agak langsam. Jadi seperti ini ya. Kita mulai untuk menggarisnya. Oke. Kemudian untuk bagian depannya kita naikkan di angka mungkin di 5 cm, 6 cm nggak masalah. Tapi di sini mungkin kita buatnya 5 cm aja. 6 cm, teman-teman, 6 cm ya. Kita naikkan 6 cm. Kita titik. Nah, bagian ini adalah bagian untuk lekuan pisak bagian depannya. Jadi lebih mudah teman-teman menggunakan kapur aja. Jadi kalau kita menggunakan pensil itu sedikit agak susah. Jadi di sini teman-teman kira-kira sendiri. Intinya ya seperti inilah kurang lebihnya. Lalu ini kita buat garis bantu. Jadi kita buat ke sana itu mungkin 5 cm. Kemudian kita titik 5 cm juga. Lalu kita titik kantong. Kantong ini selera masing-masing teman-teman. Jadi kita buatnya 6 cm. Kemudian untuk turun mungkin saya akan buat di angka 15 cm aja. Kemudian kita pertemukan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Di sini adalah size 30. Size 30. Dan sekali lagi ini adalah versi patokan saya. Jadi mungkin yang sedikit agak bingung itu di bagian panjang. Kalau panjang itu teman-teman mengikuti daerah masing-masing. Nah, di sini sudah terlihat kurang lebih tampaknya seperti ini. Di sini kita tinggal motong dan kita tambahin kampuhnya. Bagian bawah. Kemudian kita tambahin, kita buat kampuhnya 1 cm. Lalu ini kita potong lurus dulu aja biar nggak bingung. Kemudian bagian sampingnya kita tambahin kampuh. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu untuk cara menjahitnya,
Jadi di video itu sudah saya buatkan playlist, jadi teman-teman bisa melihat proses menjahitnya itu dari awal hingga akhir. Dan sebisa mungkin channel saya ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang baru mulai menjahit. Kalau udah master ya mungkin video saya tidak ada manfaatnya. Kemudian untuk bagian sini teman-teman potong, mungkin kita buatnya di 8 mili ya, jangan sampai 1 cm. Saya rasa itu 1 cm terlalu tebal. Kemudian kita berhentinya kurang lebih 1 cm dari titik bagian ini, bagian atas. Ya mungkin 1 cm kurang lah. Kemudian kita bentuk seperti ini, kita ceklik, lalu kita bentuk untuk bagian lekuannya. Jadi seperti ini. Nah, di sini mau yang dibentuk seperti ini, mau yang diputus juga bebas. Intinya sesuai kebiasaan masing-masing. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita ceklik seperti ini. Jadi dari garis pertama kita kurangin kurang lebih mungkin 1 cm kurang, 8 mili kita turunin. Kemudian kita bentuk seperti ini. Jadi tampak ceklikannya itu seperti ini. Semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita lanjut ke bagian 2. Jadi teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar.